tiga. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Kepada gabungan. Selamat ulang tahun Ketua Life Community. Haleluya. Saya dipercayakan khotbah melayani Tuhan, dan tiba-tiba yang hadir meledak sampai 20 orang satu komsel. Dan setelah itu saya menjadi ketua komsel. Saya diangkat oleh gembala saya pada SMA menjadi ketua youth. Ya. Dan waktu menjadi saya ketua youth, banyak sekali saya berkhotbah juga, banyak melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, berkembang juga youth saya yang ada di gereja Bintang Indonesia. Dan setelah itu saya sekolah Alkitab. Nah, kesaksian saya untuk sekolah Alkitab, saudara, tidak seperti anak-anak lain yang dimana difasilitasi oleh orang tua. Saya ini hanya untuk sekolah Alkitab, saya menjadi office boy selama 4 tahun, kayu putih, Hani tahu. Setelah itu saya disekolahkan gembala saya untuk menjadi hamba Tuhan. Sebelumnya saya pernah tinggal dengan Bapak Pendeta Beni Semek kurang lebih 2 tahun. Pada saat ditinggal itu hanya satu pertanyaan dia kepada saya, mau jadi hamba Tuhan? Siapa? Saya mau jadi hamba Tuhan.
kau hitung berapa ekor anjing yang ada di depannya di Rawasari di rumahnya. Saya hitung ada 9, ada nama anjingnya Bunaken, Mahomi, nama-nama Matarado, semua. Dan dia bilang kepada saya satu, kalau mau jadi hamba Tuhan, rawat dulu binatang ini supaya kau bisa rawat manusia yang Tuhan percaya. Saya waktu itu SMA berangkat dari sekolah berangkat dari rumah Pak Billy ke sekolah. Setelah itu pulang saya kasih makan anjing. Nah, saya kasih makan anjing, saya tinggal di rumah paman saya. Di rumah paman saya melayani Tuhan, bekerja juga, antar anaknya. Tadi sudah merawat anjing, saya membantu anaknya SD, saya antar ke sekolah, pulang saya jemput, saya sekolah siang hanya demi sesuatu ngaji. Dan waktu SMA, waktu saya menjadi office boy di gereja, akhirnya saya sekolah kita beres-beres bangku jadi office boy. Dan waktu itu saya bingung dan malu meminta kepada gembala saya. Gembala saya cukup menyekolahkan saya di STT Petamburan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya butuh uang untuk print, beli buku dan lain-lain. Waktu saya masuk ke ruang doa jam 12 malam, saya rajin sekali saudara. Karena bagi saya, orang lain boleh bermain-main untuk mencari masa depan. Tapi saya masuk ke ruang doa jam 12 malam, saya teriak sampai kedengaran di asrama wanita. Karena saya ingin panggilan Tuhan yang sebenarnya kepada saya. Saya bilang, Tuhan saya butuh uang untuk print, fotokopi buku, apa yang mesti saya lakukan. Di waktu itu Roh Kudus bicara dalam hati saya, apa yang kau punya, apa yang kau kerjakan, lakukanlah. Saya bilang, Tuhan saya punya tangan, punya kaki, punya mulut, itu saja. Apa yang kau bisa lakukan, lakukan. Akhirnya Tuhan berikan saya hikmat, pagi-pagi jam 4 biston, setelah biston di asrama Petamburan, jam 6 selesai, saya bilang, teman-teman satu kamar 20 orang. Teman-teman, apa yang mumpung saya punya tangan, mumpung saya punya kaki, mumpung saya punya mulut, boleh nggak saya cuci baju teman-teman? Akhirnya setuju semua. Ingat ya, satu orang 20.000, saya cuci baju teman-teman. Jadi tumpuklah semua baju hanya demi uang fotokopi, uang print, uang yang lain-lainnya. Karena saya malu lagi minta gembala-gembala, sudah cukuplah bayar SKS saya selama saya cuci baju. Dan saya dapat 20.000 kali 19 orang, satu kamar 20, 380.000, capek saya. Yang lain pada tidur, jam 2, jam 3 setelah kuliah, saya cuci baju. Jam 5 baru saya istirahat, makan, baru saya belajar. Bahkan ngerjain tugas teman-teman. Hanya demi happy. Tapi itulah pengalaman hidup saya. Ketika saya kuliah selesai, saya pergi ke Manado 4 tahun. Saya mengajar di sekolah SMK Yadika, maka saya bisa bahasa Manado. Saya menjadi guru agama Kristen, menjadi kepala asrama. Ternyata di Manado itu banyak sekali anak-anak yang broken home. Ini nggak bisa lagi. Anak-anak yang broken home. Dan akhirnya yang terjadi adalah bahwa saya melayani mereka. Ya, melayani mereka, sempat juga punya rumah di sana. Saya cicil-cicil pakai uang saya, KPR BCN. Dan saya sedih. Ya, saya juga pernah berpacaran dengan orang Manado, Pak Monika. Ya, akhirnya setelah itu saya kembali ke gereja Jakarta, dan saya kembali lagi dipercayakan melayani Tuhan. Nah, setelah itu saudara-saudara, saya bingung, Tuhan, saya ini mau ngapain? Di gereja Pak Niko sangat susah untuk jadi gembala. Karena itu saya memutuskan untuk menjadi gembala di Ibu Andre tahu. Saya melayani, saya buka gereja di Tanjung Priok, saya biayain semuanya, sepeser pun tidak ada dari orang lain. Nah begini saudara, sampai sekarang melayani Tuhan, jatuh bangun gagal, pernah jemaat kosong, tapi saya tidak akan pernah menyerah untuk melayani Tuhan. Akhirnya sekarang saya bisa sewa ruko. Ada AC, ada kursi, ada keyboard, ada sound, semua berkat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, apa
yang membuat saya bertahan hidup sehingga saya bisa melayani Tuhan? Kalau mau dipikir-pikir, kalau usia saya, masa remaja itu masa yang riskan, betul? Orang bisa jatuh narkoba, orang bisa jatuh dalam seks bebas, orang bisa jatuh ke dalam hal-hal yang gak baik. Tapi Tuhan jaga saya. Saya ini dari kecil ditinggalkan orang tua. Papa saya meninggalkan saya. Ibu saya di Medan, dia langsung taruh saya di Jakarta. Dengan KM kapal Tambuna, dia bilang, "Hello, selamat tinggal nak, kelas 1 SD." Saya menangis air mata. Setiap saya pergi, saya melihat seorang anak digendong ayah dan ibunya, air mata berlinang, ingin merasakan kasih sayang. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang dalam kitab Mazmur, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, aku menyambut engkau. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, umur saya sampai segini masih terus giat melayani Tuhan. Amin. Bahkan saya tidak punya rumah, saya tidur di gereja di sini. Saya mau rindu tidur di rumah Tuhan. Bisa saya bina 2 orang di sini, ayo tinggal di sini. Nah sekarang apa sih yang kita mau cari? Apa? Kita mau cari harta? Nggak bisa. Tuhan mau kita mencari Dia sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang baik, orang yang tulus, orang yang mengangkat saya naik ke atas. Puji Tuhan, saya bertemu dengan keluarga Winata. Dan sampai sekarang intens hubungan kami. Dan setiap apapun yang dipercayakan, saya bekerja dengan jujur, dengan takut, dengan dengar, betul-betul dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan berikan seseorang untuk kita betul-betul jaga relasi. Jangan Tuhan kasih kesempatan kita lewatkan. Dan puji Tuhan, perjalanan saya untuk membangun pabrik dipercayakan oleh bos saya, Temi Minata. Besok kan saya berangkat pagi-pagi, saya harus menghadap bupati, bertemu dengan Mr. Temi. Nah, untuk menghadap bupati, saya yang mempertemukan sampai di Kabau, kau hebat. Tiba-tiba dia percayakan lagi, tidak sampai di sini ya. Kamu bangun pabrik, kamu cari di Pemalang. Kami kemarin cari Pemalang, tanah sudah dapat. Dan habis dari Pemalang ke Batam. Nah, semua dia bilang, nanti semua pabrik saya percayakan kepada kamu. Saya berlinang air mata. Akhir daripada itu, saya bisa beli bangku, kursi, keyboard. Inilah semua hasil daripada Tuhan berikan pada saya. Karena saya pernah belajar kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mengajukan proposal kemana-mana untuk gereja. Tapi saya ingin membuktikan kuasa-Mu dalam hidup saya. Kau berkati saya berlimpah-limpah. Supaya dengan pekerjaan itu aku membuktikan tidak mengandalkan manusia untuk membangun gereja. Dan Tuhan, doa saya dikabulkan. Ya, karena itu saudara-saudara, kalau saudara-saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh pedulikan pekerjaan Tuhan, Tuhan sendiri sibuk memberkati saudara. Luar biasa. Pak Anton bilang, Pak Immanuel, berapa ukuran baju? Berapa ukuran sepatu? Saya bilang, tidak usah. Apa yang kurang di gereja ini, kasih kepada gereja ini. Jangan kepada saya. Ketika kau memberi buat gereja ini, kau berikan buat Tuhan. Kalau buat saya tidak usah. Saya sudah bisa mencari. Dan yang terakhir, saya tidak sangka-sangka ada seorang pengusaha. Hari ini dia bilang, Pak Immanuel, kita rayakan ulang tahunnya di Hotel Royal Kuningan. Nah, bersama-sama dengan anak yatim. Tapi pun saya tidak mau spesial diberikan gratis. Saya tergerak, saya tadi panggil, berikan makanan 20 bungkus buat anak-anak yatim nanti 20 orang di Hotel Royal Kuningan. Saudara-saudara, jangan mau kita mental gratis dalam hidup ini. Tapi berikan saudara, bahwa saudara sanggup untuk memberkati orang. Karena itu saya tidak bangga ketika orang, Pak Immanuel, saya buat gratis ulang tahun Bapak. Iya Pak. Tapi ada apa di sana Pak? Oh nanti kita akan undang anak yatim-yatim. Baik Pak. Dari Bapak juga ada ya. Baik, boleh nggak sedikit saya sisakan berkat buat anak yatim juga Pak? Waduh Pak Immanuel jangan begitu. Tidak Pak. Karena sifat saya begitu saudara. Ya. Jadi saya mau akhiri kesaksian ini hanya satu kata-kata bijak. Jikalau saudara sibuk
melayani Tuhan, maka Tuhan akan sibuk memberkati saudara. Amin. Haleluya. 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 Jadi sibuklah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Jangan sedikit-sedikit datang ke gereja minta ongkos, itu receh di hadapan Tuhan. Jangan ke gereja sedikit, Pak, minta ini, Pak, minta ini. Sedih saya, saudara. Air mata saya berlinang. Hanya untuk ke gereja mencari wajah Tuhan. Mengapa kita harus minta ongkos? Tuhan berikan saudara napas 24 jam tiada henti sampai sekarang. Apakah engkau sedikit rela, tidak rela mengeluarkan uang untuk mencari wajah Tuhan? Apakah engkau minta ongkos? Saudara, saya orang miskin, tidak punya apa-apa. Dulu saya berjalan melayani Tuhan, saya jalan kaki, menangis saya. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau baik, Engkau menyelamatkan hidup saya. Kalau saya tidak selamat, saya masuk ke dalam jurang maut, menangis. Saya rela melayani Tuhan. Sampai menangis saya, saudara. Tapi sekarang, Pak, ongkos Pak, Grab Pak, ini. Tuhan, di mana? Sedih nggak? Tapi Tuhan berikan saya tahun ini mobil. Ya. Karena apa? Sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak perhitungan, tidak memikirkan untung rugi dalam melayani Tuhan. Saya di sini rugi, saudara. Persembahan pun tidak seberapa, perpuluhan pun tidak seberapa. Tapi karena saya tahu Tuhan Yesus sudah baik, itu tidak cukup membalas kebaikan Tuhan di kayu salib yang mati. Amin. Amin. Luar biasa. Pesan saya terakhir, jangan perhitungan dengan Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih. Mereka. Tapi bangsa ini bangsa yang tidak pernah mau tahu dengan keadaan Tuhan. Saya ini gambaran sebagai umat Tuhan saat ini. Kita sudah tahu dan kita sudah menyatakan, kita sudah merasakan. Penyertaan Tuhan itu kadang-kadang seringkali kita alami, tapi kadang-kadang kita nggak peduli, kita nggak pernah percaya. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya coba lihat sekarang. Khususnya hamba-hamba Tuhan. Sekarang mereka sudah tidak peduli dengan keadaan. Yang mereka utamakan adalah pribadi mereka. Itu sebabnya Tuhan mau nyatakan pesan ini kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel. Di sini ada beberapa hal yang saya baca dan saya teliti. Yang pertama di ayat yang ke-33 di sana dikatakan segenap jalan. Saya coba buka kamu, jalan itu apa ya? Begitu saya baca, jalan itu satu pergerakan. Jalan itu satu pergerakan untuk bergerak, beraktivitas. Kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Di sini dikatakan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi setiap aktivitas kegerakan kita umat manusia itu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan mau supaya kita mau melakukan segala aktivitas hidup kita ini berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kadang-kala ada banyak kehidupan umat Tuhan, khususnya orang Kristen ya. Saya katakan Kristen kenapa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sudah tahu jalan keselamatan, sudah tahu bagaimana kebaikan yang harus kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah peduli. Kenapa? Yang ada hanya mau-maunya kita sendiri. Coba kita lihat sekarang. Ada banyak kehidupan orang Kristen, orang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan, yang saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling menuduh dan saling menghakimi. Saya sangat sedih kalau melihat keadaan seperti ini. Itu sebabnya Musa itu dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Dia satu kehidupan yang mempunyai hati nurani yang begitu lemah lembut. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak bisa dikontrol. Selama lembutnya bagaimanapun manusia, kadang-kadang manusia itu juga bisa lepas kontrol. Karena apa? Emosi kita kadang-kadang timbul dalam hidup ini. Kadang-kadang kita nggak sabar untuk menghadapi segala sesuatu, untuk menghadapi suasana yang kita alami. Tadi hambanya tadi bersaksi luar biasa. Saya teringat masa lalu saya. Apa yang beliau alami itu saya juga alami. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya pernah jadi tukang bangunan. Bapak Ibu tahu di Gunung Sari itu
mes angkatan laut itu saya termasuk yang bangun itu. Saya jadi tukang batu. Jadi tukang batu waktu saya merantau ke Jakarta ini. Bangun itu mes angkatan laut itu di Jalan Gunung Sari itu. Bisa dibayangkan, saya pernah jadi tukang ojek. Saya kalau dulu nongkrong jadi tukang ojek itu di UPI. Orang pada tahu itu nama saya, banyak orang yang kenal saya. Kenapa? Tidak ada pekerjaan. Saya sudah berhenti dari segala kegiatan aktivitas duniawi. Karena saya mau konsentrasi untuk melayani Tuhan. Tapi itu yang harus kita alami. Mau jadi apa? Semua itu harus kita lakukan. Tapi saya nggak pernah tahu kalau Tuhan itu menggiring saya untuk berjalan bersama Dia, dituntun oleh Dia sampai menjadi hamba Tuhan benar-benar seperti beliau tadi saksikan. Kita hamba Tuhan itu punya masa lalu yang kelam, punya pengalaman hidup yang cukup pahit. Sampai saya nggak bisa makan selama 3 hari karena sudah nggak ada uang untuk beli makan. Tapi saya nggak pernah mau minta-minta. Malu rasanya. Kenapa? Setiap saya mau melakukan untuk mau minta tolong, mau minta bantuan, timbul dalam hati saya. Ingat, kamu umatku, jangan aku yang kau permalukan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan hambanya. Sama saya alami sampai detik ini. Bapak Ibu tahu sekarang kenapa kok kita beribadah di tempat ini? Saya ditangguhkan untuk ibadah di Rusun Panggiligan. Padahal saya punya surat izin untuk beribadah di sana. Tapi lihat apa yang terjadi. Kepahitan dalam hidup ini. Kalau saya mengikuti hawa nafsu saya bisa berontak untuk melawan pengelola. Saya punya izin, izinnya itu hanya atas nama saya. Tidak ada nama pendeta lain di Rusun Penggilingan. Tapi saya harus terima dengan senang hati, dengan sukacita. Kenapa? Ada banyak orang katakan, Pak pendeta ini, gembala sidang, pendeta yakin kok bodoh amat ya. Kok mau dilakukan seperti itu? Saya cuma berdiam diri. Kenapa? Saya tahu saya tidak mau bekerja atas kemampuan saya. Karena saya sebagai hamba Tuhan. Kalau dulu profesi saya sebagai lawyer, tidak ada cerita itu. Benar, saya akan hadapi apapun resikonya. Saya siap untuk menghadapi. Tapi begitu Tuhan pilih saya untuk menjadi hamba Tuhan, di situ ada banyak sifat-sifat kedagingan ini dikikis habis. Untuk supaya apa? Supaya kedagingan ini diproses. Untuk jangan kita menonjolkan kedagingan. Kenapa? Firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 4 di sana dikatakan ada waktunya. Kalau waktu itu sudah tidak bisa kembali lagi dalam hidup ini, maka kita harus pergunakan waktu itu dengan baik. Itu Tuhan Yesus yang katakan. Makanya Musa tulis kitab suci ini untuk diberitakan kepada firman, kepada jemaatnya yang Tuhan sudah lepaskan bangsa ini dari kutuk perbudakan di Mesir untuk keluar menuju ke tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan itu adalah suatu tempat yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Nah kita lihat ayat selanjutnya di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-33b. Haruslah kamu jalani. Jadi harus dijalani. Jadi setiap perintah yang kita dengar, setiap kita mendengar firman Tuhan dalam suatu ibadah, jangan kita abaikan. Makanya dibutuhkan kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan kita datang motivasi kita hanya melihat siapa pendetanya yang khotbah. Oh itu pendeta Nelson, oh pendeta Immanuel, oh pendeta Yanja, oh pendeta Anton. Ah gampang itu nanti satu waktu kan bisa lagi itu. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak pernah tahu. Setiap hamba Tuhan itu diberikan karunia masing-masing untuk menyampaikan message dari Tuhan kepada kita. Nah ada banyak kehidupan yang begitu mendengar firman itu, dia langsung merasa, kok pendeta itu kok tahu ya semua apa yang saya lakukan, semua apa yang saya perbuat. Bukan pendetanya yang tahu, tapi firman itu yang memberitahu. Kita tahu firman itu siapa? Yesus. Yohanes 1 ayat 1 katakan firman pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita menganggap yang khotbah itu pendeta Anton, Allah, pendeta Anton. Dilihat dari siapa? Pendeta Nelson. Pendeta Nelson.
Kadang-kadang kita suka menilai hamba Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap firman disampaikan oleh hamba Tuhan sebagai alat saja untuk dipercayakan oleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman itu. Nah, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita lihat ada beberapa hal message dari Tuhan untuk kita miliki, khususnya kepada hamba Tuhan yang berulang tahun. Yang pertama di situ dikatakan supaya kamu hidup. Tuh lihat. Jadi pesan message yang Tuhan berikan kepada Musa disampaikan kepada bangsa Israel untuk dilakukan, yaitu setiap jalanmu, setiap aktivitas yang kau lakukan, lakukanlah itu dengan baik. Supaya apa? Yang pertama di sini dikatakan supaya kamu hidup. Apa maksudnya hidup itu? Nah, kita lihat di sini dijelaskan hidup itu adalah maksud Tuhan adalah supaya apa? Tuhan itu tidak menghendaki kematian seseorang itu bukan pada waktu Tuhan. Jadi ingat ya, Tuhan memberikan message kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, kepada umat pilihannya. Nah, kalau arti rohaninya sekarang ini, kita ini adalah kehidupan kita, umat Tuhan, diberikan supaya kita melakukan setiap aktivitas kehidupan kita harus lakukan sesuai dengan kehendaknya itu. Yang pertama, pesan Tuhan supaya kita hidup. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita ini berkesinambungan, hidup ini selalu lancar. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Boleh ada masalah, boleh ada persoalan, tapi Tuhan itu selalu ikut campur dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mau supaya kalau kita hidup, Tuhan mempunyai tujuan supaya kita bertobat. Jangan kita monoton dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen, hanya Kristen KTP aja. Tapi hidup kita tuh nggak bisa menggambarkan, nggak bisa mempertontonkan kepada orang lain. Tuh loh, anak Tuhan, tuh loh hamba Tuhan, tuh loh pendeta Nelson, pendeta Immanuel, pendeta Anton. Kok begitu ya? Mereka tuh baik, suka memberi, suka membantu, suka menolong. Nah, artinya lihat, nama Tuhan kan yang dipermuliakan. Amin. Bukan hambanya yang dipermuliakan. Hambanya itu sebagai alat, hanya sebagai suatu pribadi yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, contohnya seperti kayak ini. Kalau kita melakukan, bergerak, beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan, harus kita jalani dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan katakan supaya kita hidup. Maksud tujuannya supaya kita hidup apa? Tuhan mau supaya ada perubahan dalam hidup ini, supaya ada pertobatan dalam hidup kita. Jangan kita tetap hidup di masa-masa lalu. Sekarang ini juga tetap kita lakukan. Tapi kita harus berubah. Karena apa? Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Yang kedua, di sana dikatakan baik keadaanmu. Dan baik keadaanmu. Coba lihat. Apa maksudnya dan baik keadaanmu? Di sini firman Tuhan katakan agar supaya Tuhan menghendaki agar hati umat pilihannya itu memiliki hati yang takut akan Dia dan berpegang pada segala perintahnya, agar keturunan kita juga diberi hati yang baik. Coba kita lihat Ulangan pasal 5 ayat 29. Ulangan 5 ayat 29. Di sana dikatakan, kiranya hati mereka selalu begitu yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi kebaikan itu bukan hanya khusus untuk umat pilihan Tuhan, bukan untuk hambanya saja, tetapi Tuhan karuniakan juga kepada keturunan dari kita. Supaya apa? Berkesinambungan, berkelanjutan kehidupan rumah tangga kita itu. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Yang terakhir, ini yang kuncinya nih pada hari ini. Gimana banyak berulang tahun. Di sana dikatakan, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Amin. Haleluya, haleluya. Lanjut umur itu artinya apa? Tuhan memberikan
perpanjangan umur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Haleluya. ada banyak kehidupan anak muda yang mati sia-sia. Saya tahun 2000 sebelum krisis ekonomi tahun 1998, sebelum krisis ekonomi tahun 96 kalau nggak salah 97, saya pernah melayani di rumah sakit UKI dan saya dimintain untuk melayani seorang anak muda berusia 29 tahun, sama seperti kayak hambanya. Dia sudah berhasil mempunyai kedudukan sebagai general manager di suatu perusahaan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia tidak pernah menghormati orang tuanya. Setiap orang tuanya itu memohon bantuan dari dia sebagai anaknya, anak kandungnya. Itu dia anak pertama. Apa dia katakan? Nanti aja mah, saya lagi sibuk terus melayani pekerjaannya yang dia lakukan. Di dalam pekerjaan yang dia lakukan yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan karuniakan kepada dia. Akhirnya apa? Ibunya hanya mengeluarkan air mata. Bapaknya juga begitu, hanya mengeluarkan air mata. Kenapa? Dia anggap orang tuanya itu ntar kan bisa, besok bisa, atau lusa kan bisa. Tapi dia tidak pernah mengerti firman Allah. Tadi saya sudah katakan dalam pembukaan Yohanes 9 ayat 4. Waktu itu tidak bisa kembali lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah melewati waktu itu sudah tidak bisa terulang lagi. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan seorang anak muda ini. Dia kebetulan orang Batak juga, marganya si Rombing kalau nggak salah. Itu ibu bapaknya itu menderita di Medan sana. Dia di sini punya gaji sebesar 87 juta per bulan. Waduh, itu gajinya belum intensifnya. Dia katakan dia terima itu sebulan sekitar 150 juta. Dia masih muda, masih umur 29 tahun, sama dengan kayak hambanya ini. Dia hanya memberikan kepada wanita-wanita yang dia sukai. Ada banyak wanita yang dia sukai. Itu luar biasa. Tapi begitu Tuhan izinkan kena sakit kanker darah, saya dipanggil oleh seorang ibu untuk dimintain doa. Lalu saya tidak tahu penyakitnya apa. Ibunya minta saya suruh doakan, tidak kasih tahu juga. Begitu saya masuk ke ruangannya, kok saya lihat ruangannya itu khusus untuk dia sendiri di situ. Begitu saya sementara mengamati dia, saya lihat dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, saya amati. Tuhan gerakkan hati saya, ngomong sama dia. Kamu buka Efesus 6 ayat 1-3. Apa nih Tuhan? Saya buka Alkitab, Efesus 6 ayat 1-3. Bapak Ibu tahu, di situ firman Tuhan katakan, hormatilah ayah ibumu, kalau engkau mau memperoleh berkat kebahagiaan dalam rumah tanggamu dan umurmu panjang. Itu rahasia buat anak muda. Sama di sini anak muda sudah lansia semua ya. Oh masih muda ya? Oh haleluya, puji Tuhan. Ingat Efesus 6 ayat 1-3. Kalau engkau mau diberkati, hidupmu mau bahagia dalam dunia ini dan umurmu panjang, rahasianya cuma satu: hormati ibu bapakmu. Begitu saya dikasih firman, langsung saya tegur ini anaknya. Saya tanyakan, hai anak, mohon maaf, saya mesti harus bicara pada Anda. Selama ini Anda kurang ajar sama orang tuamu. Apa yang terjadi? Dia berteriak usah sampai saya kaget, saya mundur. Jangan-jangan dia kerasukan. Dia berteriak histeris. Saya bilang, ada apa nih? Baru saya sadar, dia menangis, dia turun dari tempat tidurnya, dia sujud. Saya bilang, nggak perlu kamu sujud, saya ini bukan apa-apa. Saya ini sebagai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman. Terus dia mengaku, benar Pak Pendeta, saya terlalu kurang ajar sama ibu bapakmu. Saya tanyakan, di mana orang tuamu? Di kampung. Kamu punya HP? Punya. Telepon bapak ibumu sekarang, suruh mereka datang hari ini juga. Dia cuma lihat saya begini, Pak, ini sudah mau sore, saya nggak mau tahu, kamu hubungi orang tuamu, suruh dia datang sekarang juga ke tempat ini. Langsung dia telepon, dia minta tolong suruh belikan tiket sama saudaranya yang di kampung itu, untuk supaya bapak ibunya tuh datang ke sini. Saya bilang, besok saya tunggu bapak kamu ada di tempat sini, lalu kita berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Begitu bapaknya datang,
Dia nangis itu bapaknya, saya lihat. Dia peluk saya, itu orang tuanya, bapak ibunya, dia peluk saya. Pak Pendeta, kenapa kok bapak bisa tahu keadaan anak saya? Saya bilang, saya nggak tahu ibu. Saya cuma bicara, menyampaikan firman. Di mana firmannya yang bapak sampaikan? Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Dibuka sama orang tuanya. Dia peluk saya, dia cium saya, dia menangis. Terus saya katakan sama anak ini, sekarang waktunya Tuhan memberikan kau kesempatan. Sujud di bawah kaki bapak ibumu, cium kakinya dan kau minta maaf atas segala kesalahanmu. Dan ingat, kau harus berjanji kepada bapak ibumu, mulai saat ini senangkan hati dan pikiranmu, supaya kau dipulihkan dan engkau sembuh. Saya katakan dia sama dia, langsung dia sujud, dia cium kakinya. Itu dokter semua perawat pada bingung lihat begitu. Terus dia minta maaf, dia nangis, dia peluk bapak ibunya tuh. Sampai saat ini saya nggak bisa lupa, saya terharu. Puji Tuhan. 3 hari kemudian dokter menyatakan kansernya itu tidak ada sama sekali. Lihat Bapak Ibu, kalau kita mau mujizat, kalau kita mau sesuatu hal yang kita tidak bisa percaya secara nalar kita, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat. Jangan kita anggap remeh, jangan kita abaikan. Misi yang Tuhan berikan pada hari ini, ada 3 hal pesan Tuhan kepada kita semua. Yang pertama adalah hidup, supaya kita beroleh hidup. Apa rahasianya? Tuhan tidak pernah mau menangguhkan untuk segala apa yang sudah Dia rencanakan dalam hidup kita. Amin. Dia akan mau merealisasikan semuanya asal kita mau sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Yang kedua, agar baik keadaan kita. Amin. Kalau kita mau baik hidup kita, rumah tangga kita, kita harus menjaga hidup kita supaya hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, lanjut umurmu atau perpanjangan umurmu. Kalau kita mau umur panjang, ingat aja pesan Tuhan. Saya yakin dan percaya, pasti apa yang Tuhan berikan pada hari ini, kita semua akan memiliki. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Berkati. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.